Engkau sungguh baik ya Bapa. Kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, bukakan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau bebas berkarya, Engkau bebas bekerja pada pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan, tapi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Haleluya. Saat ini kita sudah masuk di bulan Mei, saudara. Tuntunan kita pada bulan Mei ini apa, saudara? Masih ada yang ingat? Ada yang masih menyimpannya? Tentang semangat. Boleh ditampilkan? Saudara, kita akan bicara tentang semangat. Kenapa kok kita bisa bulan Mei ini tuntunan kita tentang semangat? Karena memang di bulan Mei ini kita memang harus semangat, saudara. Karena ada 2 hari besar umat Kristen yang akan kita peringati. Hari besar apa, saudara? Next. Yang pertama adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Akan kita rayakan pada kapan? 13 Mei. Kemudian 10 hari kemudian, next, yaitu hari apa? Pencurahan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara dan saya mengerti tentang hari besar kekristenan ini, sungguh satu hal yang membuat saudara dan saya bisa bersemangat. Kenapa, saudara? Tuhan dengan dahsyatnya sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk mendampingi saudara dan saya, supaya saudara dan saya jangan sampai keluar dari jalannya Tuhan, jangan sampai keluar dari rancangannya Tuhan, tapi tetap di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi bukan satu kebetulan kalau tema kita pada bulan ini adalah tentang semangat. Nah, sekarang saya ingin tanya, apakah itu semangat, saudara? Ada yang tahu? Contohnya gini, kalau misal ini kita diadakan perlombaan lari dari sini Flamboyan sampai ke Monas. Saya sudah pernah ceritakan tentang hal ini kan, saudara? Siapa yang mau ikut? Gak ada yang jawab pasti. Mereka semua berpikir hadiahnya apa-apa. Betul. Tapi kalau saudara dan saya ada berita yang seperti ini, siapa yang mau ikut perlombaan lari dari sini sampai ke Monas? Hadiahnya 1M. Wow. Mungkin ada beberapa antara kita yang mau ikut. Coba-coba, iseng-iseng berhadiah. Beberapa di antara kita mau mencobanya. Tapi lain halnya kalau saya ngomong begini. Siapa yang mau ikut bukan perlombaan, lari dari sini sampai Monas. Siapa aja yang sampai Monas akan dapat hadiah 1 miliar. 100 orang dapat masing-masing dapat 1 miliar. 1000 orang masing-masing juga dapat 1 miliar. Langsung tiba-tiba tempat ini kosong, semua ikut. Betul, saudara? Nah, kenapa? Karena next ada hadiahnya. Sebelum ini. Nah, kenapa, saudara? Semangat kalau ada hadiahnya. Saudara, jadi ada satu harapan di dalam kehidupan saudara dan saya yang akan menggerakkan semangat itu.
Harapan itu saudara mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Saudara dan saya mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah. Maka semangat itu akan timbul. Kenapa? Karena harapan ini akan mengubah jalan hidup saudara. Ngerti ya saudara? Nah, kalau saudara dan saya punya semangat, punya harapan yang akan mengubah jalan hidup saudara dan saya, saudara akan timbul satu semangat di dalam hati saudara dan saya. Demikian pula Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara dan saya karena percaya saja kepada Tuhan Yesus, saudara akan mendapatkan kehidupan kekal di surga. Apakah saudara tidak punya harapan mau ke surga? Apakah saudara tidak punya cita-cita ingin sampai ke surga? Apakah cuma di dunia aja ini yang notabene 70, 80, 90, 100 tahun deh? Gak ada orang yang umurnya sampai 150 tahun. Maksimal deh anggap aja 150 tahun. Sedangkan kalau saudara dan saya punya harapan untuk dapat ke surga, itu kekal selamanya. Syaratnya sangat mudah, hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Dari dalam hati, dari lidah, dari perkataan, dan dari tingkah laku saudara dan saya. Apakah saudara tidak bersemangat pagi ini? Halo? Apakah saudara tidak bersemangat pagi ini? Halo? Beri kemuliaan dong pada Tuhan kita. Haleluya. Saudara, hal inilah yang akan membuat saudara dan saya makin hari makin semangat. Kenapa? Karena saudara mendapatkan jaminan, saudara mendapatkan satu harapan. Kelak, saudara, kalau kita sudah lanjut usia dan menutup mata di dunia ini, saudara akan kembali membuka mata di surga. Amin saudara. Itulah semangat saudara dan saya. Nah, dari hal inilah saudara, kalau kita mempelajari lebih lagi, kenapa kok saudara dan saya tidak bersemangat? Apa halangan yang menyebabkan saudara dan saya tidak bersemangat? Next. Kenapa kok saudara dan saya tidak bersemangat? Yang pertama, karena faktanya berbeda. Next, kita baca ayatnya saudara. Amsal 18 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, hidup di dunia ini pilihan. Saudara harus memilih mau datang ke gereja pagi ini atau saudara masih menarik selimut tinggi-tinggi. Saudara mau pergi ke pasar hari ini atau saudara masih mau tinggal di rumah. Saudara pagi ini mau bangkit untuk bekerja atau saudara pagi ini tetap mau tinggal di rumah. Semua itu adalah pilihan saudara dan saya. Demikian pula saudara di dalam semangat. Sebab apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Saudara mau bersemangat atau saudara tidak bersemangat, kecewa, putus asa, itu juga pilihan saudara dan saya. Saudara, kalau saudara dan saya bisa memilih untuk tetap bersemangat, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Next, ingatlah saudara, di Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, tetap kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 33 ayat 18 ini mengatakan bahwa saudara dan saya, jangan kau khawatir, jangan kau takut, jangan kau hilang semangat, sebab Tuhan menyertai saudara. Tuhan melihat saudara dan saya dari surga, Dia memantau saudara dan saya, sehingga saudara tidak akan sampai terjatuh, apalagi tergeletak. Amin saudara. Nah, dari hal inilah saudara harusnya menjadi kuat dan tetap bersemangat. Coba next ayat Matius 7 ayat 11 dikatakan, Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan apa saudara? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Bapa kita yang di surga jauh lebih baik daripada Bapa kita yang ada di dunia. Kenapa? Dia ngerti kebutuhan saudara dan saya. Saudara nggak usah minta, Tuhan sudah sediakan kebutuhan saudara dan saya, bukan keinginan, kebutuhan.
Kenapa? Tanpa kebutuhan, saudara tidak bisa hidup di dunia ini. Tuhan menghendaki supaya saudara bisa menikmati hidup ini. Bahkan Tuhan ingin berpartner dengan saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih belum kenal Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Walaupun kadang kita sudah berdoa berulang-ulang, kita sudah berdoa lama sekali. Pak, saya sudah berdoa 1 tahun bahkan, Pak, tapi Tuhan belum jawab. Saudara, apakah Tuhan melupakan saudara? Apakah Tuhan lupa akan janjinya? Tidak sekali-kali, saudara. Next. Abraham dan Sarah, Tuhan janjikan engkau akan punya keturunan. Berapa lama Sarah menunggu? Berapa lama, saudara? 25 tahun dia menunggu. Sampai-sampai dia capek menunggu, dia mengatakan, Abraham, mungkin bukan dari saya, tapi hampirilah Hagar. Saudara, berapa lama Sarah menunggu doanya untuk dikabulkan? 25 tahun. Next, siapa lagi yang menunggu lama? Nuh. Tuhan ngomong, buatlah bahtera. Tuhan tidak mendatangkan hujan-hujan, sehingga Nuh ditertawai oleh penduduk setempat. Nuh menderita tekanan batin, tapi dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Berapa tahun Nuh menunggunya? 100 tahun lebih, 125 tahun, saudara. Nuh menunggu untuk supaya hujan terjadi, dan akhirnya hujan pun terjadi. Berapa lama engkau mau berdoa? Jangan kau batasi Tuhan. Tunggu saja sampai waktunya Tuhan. Tuhan akan jawab dan Tuhan akan kabulkan apa yang kau inginkan di hatimu. Amin, saudara. Untuk hal itu, saudara, memang saudara tidak bersemangat karena faktanya berbeda, tapi Tuhan ingin saudara pada pagi ini, saudara tetap bersemangat sebab mata Tuhan tertuju pada saudara dan saya, dan Tuhan tahu memberi yang terbaik daripada Bapa kita yang ada di dunia ini. Sehingga dari situ, saudara dan saya harus tetap semangat walaupun faktanya sepertinya berbeda. Amin, saudara. Itu yang pertama, supaya saudara tetap bersemangat walaupun faktanya berbeda. Yang kedua, next. Ini, saudara, ini yang ingin saya bahas. Artinya apa? Saudara mempunyai EQ yang rendah sehingga saudara tidak bersemangat. EQ itu apa sih, Pak? EQ, kalau EQ saya tahu, intelligent quotient atau ke tingkat kecerdasan saudara dan saya. Orang-orang atau anak-anak saudara dan saya atau adik-adik saudara dan saya yang masih kecil, saudara saat mau masuk ke sekolah pasti dites IQ. IQ-nya berapa? 50 jongkok, 100 normal, betul? 150 bagus, betul, saudara. Nah, itu adalah yang saudara dan saya kenal. Tetapi ada yang saudara dan saya lewatkan, yaitu EQ, emosional quotient atau kecerdasan emosi saudara dan saya. Sebetulnya orang-orang yang mempunyai, EQ-nya rendah, walaupun IQ-nya tinggi, ini kurang disenangi di masyarakat. Saudara, kalau saudara punya IQ tinggi, saudara pasti dapat pekerjaan yang bagus, saudara punya gaji yang tinggi, saudara pasti punya kedudukan yang lumayan deh di perusahaan. Tapi kalau saudara punya EQ atau emotional quotient atau kecerdasan emosi saudara rendah, saudara, saudara kurang disukai banyak orang. Apa sih orang yang EQ-nya rendah? Saya akan ambil 3 contoh saja, sebab banyak, ada sekitar hampir 15-an lah orang yang EQ-nya rendah. Next, 3 contoh ini kita semua tahu. Yang pertama, gampang stres. Yang kedua, menyimpan dendam. Yang ketiga, nggak dengar saya. Yang ketiga, banyak nggak di antara kita yang sudah notabene pelayan Tuhan, tapi masih banyak tersinggungnya? Halo, pada pagi ini saudara dan saya, bagaimana orang yang mempunyai 3 hal ini
gampang stres, menyimpan dendam, gampang tersinggung, dapat mempunyai semangat, bahkan menyemangati orang lain. Orang dia aja gampang stres, dia aja mudah tersinggung, dan dia juga menyimpan dendam. Saudara, kita harus belajar supaya EQ kita tinggi. Caranya gimana, Pak? Next, kita bahas satu-satu. Gampang stres, coba kita baca ayatnya. Mazmur 43 ayat 5, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, satu situasi yang tidak beres akan menyebabkan orang ini gampang stres. Ya, nah, ia membiarkan dirinya dikuasai berbagai emosi yang tidak perlu, sehingga pikirannya merasa kacau. Saudara sudah berangkat kerja. Berapa banyak saudara yang sudah meninggalkan rumah, saudara berangkat ke kantor, tapi pikirannya masih, kompornya udah aku matiin belum ya? Tadi sudah mondar-mandir 3 kali ngecek kompor, tapi setelah saudara berangkat masih tanya, kompornya udah aku matiin belum? Saudara gelisah. Orang-orang yang seperti ini, saudara, dia gampang sekali stres. Setelah itu ada pandemi COVID-19, stresnya luar biasa, nggak berani keluar rumah, mengunci rumahnya, tidak berani terima tamu, sampai dia perutnya lapar. Laku kalau lapar makannya apa nih? Masa cuman beras doang? Gas habis, aqua habis, lauk nggak ada, lemari es kosong. Stresnya luar biasa, saudara. Nah, coba kita sama-sama belajar cara mengantisipasinya. Next, mengantisipasinya yaitu adalah belajar membuat keputusan. Mengambil keputusan akan teramat sulit buat orang-orang yang mempunyai sifat EQ-nya rendah, yaitu gampang stres. Karena dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Kalau tadi saudara sudah berangkat, sudah 3 kali ngecek kompornya ada dimatiin belum, saudara akan bingung. Saudara akan, piye ya, terlambat ke kantor atau aku cek lagi kompornya. Hal seperti ini adalah satu penyimpangan di dalam kehidupan saudara, dan saudara harus belajar untuk mengambil keputusan. Ndak, aku sudah yakin kompor tadi sudah matiin. Atau saudara, ndak, aku yakin aku akan pakai masker, aku akan siapkan hand sanitizer di depan rumah, aku akan siapkan pencuci di depan rumah, dan aku akan pergi untuk cari makan. Sebab kalau enggak makan sama aja, aku enggak akan bisa sehat. Hal ini saudara harus bertanggung jawab atas keputusan yang saudara ambil. Ya, perlu menimbang secara cermat dan teliti. Dan yang berikutnya, kendalikan keinginan untuk bersifat impulsif. Apa sih bersifat impulsif ini? Artinya gini, saudara tiba-tiba ingat, setelah itu nggak apa-apa, kembali lagi. Sampai sana ingat lagi masalah yang lain. Kemudian udah, sepertinya saudara ngomong, kamu mau ikut nggak? Hari Rabu kita mau pergi, ikut. Setelah itu, enggak jadi. Setelah itu besok paginya BA, ya jadi aku jadi ikut. Ini satu sikap saudara yang impulsif. Kenapa? Mengatur emosi dan berpikir dengan tenang. Saudara tidak bisa mengatur emosi dan berpikir dengan tenang. Untuk hal itu saudara harus belajar. Setiap kali saudara mengalami stres, saudara harus mengambil keputusan. Caranya, aku harus putuskan, ya tidak, pergi atau tidak, makan atau tidak. Setelah saudara belajar untuk mengambil keputusan, saudara akan mulai tenang. Kenapa? Karena saudara mengambil keputusan dengan memikirkan baik buruknya, untung ruginya, dan dengan ketenangan. Amin, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, next, menyimpan dendam. Ayatnya Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajak oleh ayahnya? Jadi saudara, kalau saudara punya teman baik atau teman yang saudara percaya tiba-tiba menjelekkan saudara, atau tiba-tiba membuat satu tingkah yang merugikan saudara, saudara jangan cepet-cepet, awas ya, ntar aku balas kamu.
Siapa tahu Tuhan pakai dia untuk mendidik saudara dan saya. Ngerti saudara? Jangan cepat mengambil keputusan bahwa ini tidak benar. Saya harus balas. Sekarang memang aku belum bisa balas. Next aku akan balas. Hilangkan pikiran itu. Next, antisipasinya apa? Mengasah empati saudara dan saya. Saudara dan saya harus mengasah empati saudara dan saya. Coba kita bayangkan perasaan apa yang sedang disampaikan orang lain melalui tindakan atau ucapannya. Kalau teman saudara baik yang saudara percaya tiba-tiba nyikut saudara dan saya, coba saudara perhatikan, dia tidak seperti biasanya. Jadilah seperti dia. Perasaan apa yang sedang disampaikan, apa yang sedang dia alami sampai dia melakukan hal itu. Coba saudara pelan pemikirannya dengan tenang. Kenapa? Maksudnya apa? Dia sampai ngomong sedemikian pedesnya di telinga saya. Apa sih maksudnya? Itu yang pertama, saudara harus menyelami perasaannya dia. Yang kedua, apa sebabnya orang tersebut melakukan hal demikian? Untuk kebaikan saya kah? Atau untuk pelampiasan emosinya dia? Coba kita belajar pelan-pelan menjadi seperti dirinya. Kenapa kok dia sampai mengatakan demikian? Ya. Dan yang ketiga, apakah ada hal yang kita tidak ketahui tentang dirinya? Mungkin dia punya sifat yang kesinggung saya pada saat saya ngomong, sehingga dia melakukan hal seperti ini. Kemudian yang keempat, mengapa Anda tidak merasakan hal yang sama dengan orang tersebut? Jadilah seperti dia. Kalau kamu diperlakukan seperti ini, kamu melakukan hal ini. Kalau saudara bisa mengasah empati saudara, saudara pasti tidak akan menyimpan dendam. Amin saudara. Halo, amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah apa saudara? Gampang stres. Yang kedua, jangan menyimpan dendam. Kemudian yang ketiga, next. Apa? Gampang tersinggung. Siapa di sini yang gampang tersinggung? Gak ada yang angkat tangan. Saudara, kita manusia yang lemah. Sampai ada orang yang ngomong, sabar ada batasnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu 70 kali 7 kali. Setiap saat engkau disakiti, engkau harus mengasihi. Setiap saat engkau dikasihi, engkau harus memaafkan dia. Kan bonyok Pak kita kalau demikian. Nah, gampang tersinggung, orang yang lemah EQ-nya gampang tersinggung karena dia sendiri kurang percaya dirinya dan pikirannya tertutup, saudara. Enggak Pak, saya luas pikiran saya. Saudara, kita harus belajar tadi, mengasah empati. Kenapa kok dia mengatakan demikian kepadaku? Apakah memang aku seperti itu? Kalau enggak, cuekin aja. Saya pernah punya family, saudara. Orangnya cantik, ya, orangnya putih dan elok lah. Dia sudah menikah juga, dia sudah punya 3 anak. Satu hari dia masih muda umurnya 40 lebih lah. Jalan ke pasar, ada orang yang nggak kenal, tiba-tiba ngomong wajahmu jelek. Jengkel nggak saudara? Orang nggak kenal ngomong demikian. Padahal kalau orang awam mandang dia, semua orang mesti ngomong baik. Saudara, kalau saudara tidak punya rasa empati kepada orang ini, saudara mungkin tonjok dia. Kalau saudara nggak takut hukum lah, misalnya begitu. Atau saudara akan maki dia, jaga mulut kamu. Minimal saudara akan mengatakan demikian. Tapi kalau saudara mau mengerti dia, kenapa dia mengatakan hal demikian? Mungkin dia lagi stres. Kalau orang dunia ngomong, yang waras ngalah. Betul? Kamu dan saya yang waras, yang normal ngalah. Hal inilah saudara. Saudara harus belajar punya rasa empati, dan saudara harus belajar untuk menganalisa mengapa kok dia mengatakan demikian. Jangan cepat terbakar marah saudara, ketersinggungan saudara. Kenapa? Karena saudara menandakan mempunyai EQ yang rendah.
Jadi tidak selalu orang yang gampang marah itu EQ-nya rendah, enggak. Mungkin dia punya kelemahan cuman di gampang tersinggung, tapi dia tidak pernah stres, dia tidak pernah menyimpan dendam, tapi dia cuman gampang tersinggung aja. Nah, tapi juga tetap rendah EQ-nya. Nah, saudara dan saya harus mengerti antisipasinya, yaitu membuka pikiran saudara dan saya. Salah satu jalan untuk mencapai kecerdasan emosi adalah Anda dapat berpikiran terbuka terhadap segala kritik dan saran yang datang. Orang yang menolak pendapat orang lain atau mau memegang pendapatnya sendiri adalah orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah. Istilahnya mau menangnya sendiri, tidak mau dikritik, tidak mau dicela. Saudara, ada peribahasa yang mengatakan boss always right. Bos selalu benar. Peraturan pertama. Peraturan kedua, kalau peraturan pertama salah, peraturan kedua, lihat peraturan pertama. Artinya apa? Bos selalu benar dan selalu menang. Memang demikian. Nah, kalau bos demikian, hati-hati saudara. Saudara akan menuju pelan-pelan kepada kehancuran. Saudara menutup telinga dengan kiri kanan saudara. Saudara mempunyai EQ yang rendah. Saudara gampang tersinggung, menyimpan dendam, bahkan gampang stres. Lihat gejolak sedikit, dolar naik tiba-tiba stres. Penjualan merosot drastis, stres. Saudara, kalau saudara sudah berani bisnis, berarti saudara harus berani rugi. Kalau saudara nggak berani rugi, jangan bisnis. Jadi karyawan, gajian setiap bulan, pasti tenang. Tapi juga akan menjadi deg-degan juga saat pandemi. Di PHK enggak, di PHK enggak, betul kan? Nah, dari hal inilah, saudara dan saya, kita semua punya pilihan. Saudara mau stres atau saudara mau tidak stres. Amin. Itu yang ketiga. Amin saudara. Saudara jangan sampai gampang tersinggung, tapi saudara buka pikiran, dengarkan nasihat, dan saudara lihat, kalau nasihatnya baik, siapa tahu bermanfaat untuk perkembangan kehidupan kita kelak. Kemudian next. Jadi saudara, selain IQ juga diperlukan EQ. Kalau EQ, EQ itu dunia memerlukannya. Tapi kalau pelayan Tuhan, seharusnya saudara punya EQ yang tinggi. Yaitu saudara tidak gampang stres, tidak gampang menyimpan dendam, dan tidak gampang tersinggung. Amin saudara. Saudara, kalau pelayan Tuhan, kenapa seringkali banyak pelayan Tuhan tidak cocok satu dengan yang lain? Karena sama-sama rendah EQ-nya. Walaupun IQ-nya hampir 200, 180, yang satu 190. Sebab apa? Orang yang IQ-nya tinggi, dia lebih merasa berbesar hati, merasa bangga dia punya kepandaian yang tinggi. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedangkan firman Tuhan ngomong apa? Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan orang lain, andalkanlah Tuhan Allahmu. Saudara, kalau orang yang IQ-nya tinggi, yang terlalu pandai, dia akan cenderung untuk percaya sains, ilmu pengetahuan, gadget nomor satu, ilmu pengetahuan nomor satu, internet adalah segala-galanya. Kalau internet mati, stres dia. Artinya IQ-nya rendah. Internet mati, tidur. Enak kan? Kalau ada internet kerja, kalau nggak ada internet ya sudah tidur. Orang kerjanya dia memang untuk IT dan memang untuk internet. Kalau internet nggak ada, ya sudah tidur kan. Saudara bisa ke tetangga, nggak ada, ke sana nggak ada, ya sudah tidur. Nggak sampai pakai stres-stresan. Saudara. Nah itulah, kalau saudara mempunyai EQ tinggi, memang dunia membutuhkan. Dan saudara sebagai pelayan Tuhan, EQ saudara, EQ, emosional, saudara harus stabil dan tinggi. Alangkah baiknya kalau saudara mempunyai EQ tinggi, melayani Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang mau IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi? Haleluya. Angkat tangan saudara. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Amin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara, next, yaitu kenapa saudara, kalau saudara cemas tadi, gampang tidak semangat, patah semangat. Yang pertama karena apa tadi? Yang pertama, faktanya tidak sama. Saudara sudah berdoa berulang-ulang, saudara belum dijawab.
tetaplah tekun dan berdoa. Yang kedua, EQ saudara rendah, sehingga saudara gampang stres, sakit hati, dendam, dan segala macam. Dan yang ketiga, kenapa saudara tidak semangat? Tidak menyadari bahwa reward yang akan saudara dapatkan besar. Saudara, kalau saudara ngerti tentang kematian Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, saudara dan saya harusnya tetap semangat. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mendapatkan jaminan 100% untuk saudara dan saya bisa bersama-sama dengan Yesus di surga. Umur saudara 70-80 sampai paling 150 tahun dah maksimal. Setelah itu mati juga kan. Saudara, kalau saudara berani hidup, saudara pun juga harus berani mati. Artinya apa? Saudara akan terus berusaha untuk hidup, saudara akan menjaga kesehatan, saudara akan makan yang baik, saudara akan minum vitamin, saudara akan berkumpul dengan orang-orang yang sehat, dan saudara tidak sembrono dengan kesehatan. Itu jempol, luar biasa. Tapi ingat saudara harus berserah kepada Tuhan. Saudara harus mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan panggil, engkau sudah selesai di dunia. Terima kasih Tuhan, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara belum dipanggil, saudara jangan kepengen cepat mati. Stres, cepat mati. Sakit hati, pengen cepat mati. Ngapain? Kita harus saling belajar dan saling menguatkan. Tujuannya apa? Kita semua ini di medan perang, saudara. Saudara dan saya harus menyadari bahwa saudara dan saya bisa mempunyai EQ yang rendah, tapi saudara kalau mau belajar, saudara akan terangkat EQ-nya dan akan menjadi normal kembali. Saudara tidak gampang sakit hati, saudara tidak mudah tersinggung. Coba kita baca ayatnya di Kolose 1 ayat 5. Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan dan saudara tahu bahwa reward atau hadiah saudara kelak besar, saudara ingat, di sana di surga tidak ada penderitaan atau kesedihan. Semua sukacita, damai sejahtera, tempatnya bagus dan kehidupan kekal selama-lamanya. Tidak 100 tahun, tidak 200 tahun, tapi selama-lamanya. Sungguh luar biasa kan? Untuk hal itu tetaplah semangat, tetaplah kejar surga saudara dan saya, supaya saudara tetap terdaftar namanya di surga. Kolose 5 ayat 1 sampai Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar firman kebenaran, yaitu Injil. Gambaran surga luar biasa. Saudara lihat background foto ini, semuanya dari emas. Kemudian Wahyu 21 next. Dan ke-12 pintu gerbang di surga adalah dari mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wahyu 22 ayat 2 next. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang buahnya 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, semuanya penuh dengan sukacita. Bukankah ini akan membuat saudara dan saya tetap semangat mengikut Tuhan? Amin. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Nah, kesimpulannya saudara, next. Ya. Mengapa kita tidak bisa bersemangat di dalam hidup ini? Next, yang pertama, faktanya beda dengan yang diharapkan. Sudah berdoa tapi tidak jawab Tuhan, akan melemahkan atau menghilangkan semangat saudara dan saya. Tapi percaya, kalau Tuhan satu hari akan menjawab. Kalau saudara percaya bahwa doa yang saudara panjatkan adalah untuk atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah Tuhan akan jawab. Next, EQ saudara rendah. Untuk hal itu saudara gampang stres. Kalau gampang stres, belajar membuat keputusan. Kalau menyimpan dendam, belajar mengasah empati. Kalau mudah tersinggung, belajar membuka pikiran. Dan yang ketiga, next, tidak menyadari kalau hadiah reward kita yang akan kita terima, hadiah kita sangat besar di surga. Amin saudara. Next. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Hal inilah yang akan membuat saudara dan saya tetap semangat. Ingat, saudara, walaupun saudara berdoa, Tuhan tidak akan kemana-mana. Tuhan tetap di tempatnya, dan saudara, mata Tuhan memandang saudara dan saya. Amin. Dan yang kedua, saudara jangan punya EQ yang rendah, gampang tersinggung, sakit hati, mudah dendam, dan
oh hal-hal yang tidak baik, percayalah Tuhan mengerti. Dan Tuhan akan membuat saudara dan saya terus naik, tidak turun. Yang ketiga, saudara ingat, kalau saudara masih tidak semangat, reward atau hadiah yang akan saudara terima besar. Jangan kau gadaikan, jangan kau buang, jangan kau tinggalkan sia-sia hadiah tersebut. Amin saudara, karena hadiah itu akan saudara dan saya nikmati selama-lamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri, di depan kita ada perjamuan kudus. Kita akan sama-sama sambut perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan.